nyala terus kan. Nah itu mungkin harus kayak gitu kita ya. Jadi di kipasnya itu biar terus menyala, diapain dengan semangat dari kitanya yang masih punya semangat intinya gitu. Bukan di kipas malah tumbang ya, Iya, tapi bukan. di kipas makin Menyala. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing santai dengan Uma Sari. Sekarang kan Uma sebagai pembina Tim Hijrah Akbar Jawa Barat nih ya. Nah, apakah adanya komunitas Tim Hijrah Akbar ini menjadi salah satu dampak positif dari proses hijrahnya Uma itu sendiri atau gimana? Ya, Masya Allah, tabarakallah, ya, berbicara Tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini adalah satu sejarah mungkin dalam kehidupan saya yang dimana saya bisa istiqomah dalam organisasi ini. Karena biasanya masuk keluar masuk keluar. Ini hingga saat ini. Dan emang dampaknya itu dampak terbesar dalam komunitas ini untuk diri saya gitu ya. Untuk diri saya ini, Masya Allah, menjadikan diri ini lebih semangat lagi. Itu sih. Lebih semangat dalam artian bukan kemarin-kemarin nggak semangat, tapi kayak semangat itu kayak dibakar terus. Beda ya, Pak. Beda, iya beda banget, kayak udah mulai males gitu ya. Tapi inget lagi, oh iya ya, di Tim Hijrah Akbar ini banyak orang yang berusaha untuk hijrah gitu. Sedangkan saya pembina di dalam situ, kalau sayanya males kayak gini, apalagi sayanya sampai futur ya. Lalu gimana itu yang di dalam situ? Mereka tuh sama butuh bimbingan, saya pun sama masih butuh bimbingan. Tapi mungkin mereka lebih membutuhkan lagi. Jadi selagi mereka ada di dalam komunitas itu adalah tanggung jawab saya. Berarti apa? Berarti saya harus semangat, dan ketika saya semangat, mungkin mereka pun bisa semangat. Gitu, kayak gitu. Inilah dampak dari hijrahnya saya di dalam Tim Hijrah Akbar sebagai pembimbing ini, pembina ini ya, adalah menjadikan diri saya lebih semangat lagi untuk bisa menjadi manusia yang berguna. Bukankah dunia ini harus dijadikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan mungkin ini salah satu wasilah ya, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah agar saya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Iya. Dan motivasi saya ya, kenapa mau menjadi pembina ataupun mungkin sekarang selalu semangat dalam membina di Tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini hanya satu. Itu motivasi saya adalah dari sekian banyak orang di Tim Hijrah Akbar, saya berharap ya salah satu di antara mereka yang benar-benar bisa mengantarkan saya hingga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, mungkin ada satu nasihat ataupun ilmu yang saya sampaikan di Tim Hijrah Akbar Jawa Barat, ataupun mungkin mereka ada yang terinspirasi dari semangatnya saya di dalam membina, sehingga mereka pakai itu. Dan akhirnya apa? Itu kan bisa menjadi amal jariah untuk saya, yang dimana nanti kelak ketika saya sudah wafat, itulah yang akan menolong saya. Gitu, kayak gitu. Gini, Mak, kan sekarang Tim Hijrah Akbar ini sudah tersebar luas di seluruh wilayah kan. Jadi gini, kalau di Tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini sudah ada di daerah mana aja sih? Oh, Tim Hijrah Akbar Jawa Barat ada di mana aja gitu ya. Tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini ada di beberapa daerah ya. Di antaranya ada di Bogor, di Bandung, di Sukabumi, di Tasikmalaya, di Garut, Cirebon, Ciamis. Tapi ada tapinya. Mungkin tahu jawabannya sebelum saya jawab. Tapi ada tapinya. Tapi saat ini yang aktif hanya di Tasikmalaya, Bogor, Sukabumi, Garut pun kadang sebulan ada, sebulan enggak. Dan lainnya
ya lainnya doakan saja semoga bisa aktif kembali gitu. Seperti cahaya tadi ya, Mak, ada redupnya, ada terangnya gitu. Iya. Kita pandai-pandai menjaga cahaya aja gitu. Kayak sekarang yang masih terang ya harus dijaga kan Itu harus ya jaga kan? baik-baik agar Harus tidak jaga baik. padam. Iya. Kan kemarin bilang ya api di sate aja ya arang ya arang untuk membakar sate walaupun awalnya cuma sedikit kan ya yang nyala tapi kalau dikipas terus bakalan kan lama-lama bakalan nyala terus kan. Nah itu mungkin harus kayak gitu kita ya. Jadi di kipasnya itu biar terus menyala diapain dengan semangat dari kitanya yang masih punya semangat intinya gitu. Bukan dikipas malah tumbang ya, Mak, Iya, tapi dikipas makin Menyala. Nah, kalau mau bergabung di komunitas itu sendiri, Mak, apakah ada persyaratan khusus atau langsung bisa masuk juga gitu? Atau gimana? Iya. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Setiap hari saya buka sosial medianya tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini, yang bertanya itu gimana sih cara gabungnya gitu, gimana sih cara ikut kajiannya. Sebenarnya tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini nggak mempunyai syarat tertentu ya untuk bergabung. Jadi cukup teman-teman datang aja ke kajiannya, udah simple gitu. Walaupun teman-teman mungkin nggak awalnya nggak pernah ikut kajian, bisa kok langsung aja datang ke tempat kajiannya. Posternya selalu ada di Instagram ya. Di situ nanti akan ada jadwalnya dan tempatnya kayak gitu. Jadi cukup simple aja datengin gitu. aja gitu Iya, ya, pas datengin ada aja. kajian. Bisa kayak datang ke situ nggak ada teman, insya Allah di sana nanti akan ada teman. Banyak ya. Banyak teman. Jadi intinya gini, pergi kajian itu ya, walaupun kita dari rumah sendirian, sebenarnya kita nggak sendiri kok. Nanti pulang bawa banyak teman ya. Iya, benar. Jadi jangan sampai kayak kita mau melangkah ke arah lebih baik ataupun kita mau pergi kajian ini kajian dimanapun ya, ngerasa males karena aku nggak punya temen. Jangan berpikir kayak gitu. Sok Bismillah gitu. Insya Allah ya teman nanti mengikuti. Kita niatin aja dulu langkah kita itu untuk Allah gitu. Untuk meraih ridho Allah. Aku ingin belajar agama. Aku ingin dapat ridho Allah gitu. Jadi Bismillah insya Allah nanti itu mengikuti teman-teman. Sendirian juga nggak apa-apa. Karena pasti kan semua juga begitu. Di tim Hijrah Akbar awalnya nggak saling kenal. Iya. Ya. Kita kenal dulu. Kita kenal dulu nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Iya, tapi dari pertemuan ini akhirnya kita kenal kan. Kalau kita nggak ketemu, nggak kenal kan? Iya. Makanya kita harus menjemput pertemuan itu ya, Mak. Itu dia betul. Jemputlah pertemuan itu gitu. Setelah bergabung dalam komunitas, pastinya perlu ada komunikasi kan ya. Nah, entah itu antara panitia dan anggota. Apakah tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini ada grup WhatsApp-nya? Grup ya? Grup. Karena biasanya suka ada grup-grup gitu loh, Iya, Pak. grup-grupan ya. Yang meskipun cuma Iya. share-sharean info gitu. Ada. Tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini ada grupnya. Mungkin semua komunitas ada grupnya ya. Ada grupnya. Tapi gini, grup kita itu hanya sekedar grup di mana ada banyak anggota di dalamnya. Lalu selebihnya kita share info tentang kajian. Selebihnya apa lagi? Nggak ada kegiatan apa-apa. Makanya kenapa di sini teman-teman banyak yang suka nanya, Kak pengen dong masuk grupnya. Tapi selalu diarahkan untuk datang aja dulu kajian. Kenapa? Ya karena di grup itu nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Ada grupnya tapi nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi sok kalau yang mau gabung ataupun mungkin ingin menjadi anggota THA ya, kita utamakan untuk teman-teman itu bisa hadir dulu kajiannya ya. Nanti setelah hadir kajian bisa temuin pengurusnya. Ada kan di situ pasti ada panitianya, ada pengurusnya, tinggal bilang aja Kak mau masuk grup. Udah gitu. Tapi pesannya untuk teman-teman yang ada di grup mau berpesan untuk teman-teman yang ada di grup tim Hijrah Akbar Jawa Barat,
siapapun dan dimanapun berada ya. Ayo dong, kita ramein grupnya lagi. Jangan sampai satu orang nge-WA di grup itu, ngirim pesan di grup itu, tapi berasa ngobrol sendiri. Sakitnya. Jadi ayo kita bakar grup itu gitu ya, bakar dengan semangat, ramaikan kembali grupnya ya. Biar apa? Biar kita semangatnya bareng-bareng gitu. Semangatnya itu nggak hanya sendirian. Dan untuk teman-teman yang ada di grup juga nih yang udah lama nggak ikut kajian, ayo dong ikut kajian lagi. Kita bakar lagi. Guys. Karena excited sendirian Iya, itu kita bakar. lama-lama lelah juga Iya guys. benar. Kita bakar lagi nih semangat yang lainnya gitu. Kita Dimulai tularkan dari api diri kita semangatnya. sekarang. Ayo kita ramein lagi. Gitu. Seperti awal-awal ada tim hijrah per Jawa Barat ini. Itu Masya Allah ya, Antusiasnya ya. antusiasnya sampai 70 orang yang hadir. Oh, Itu Ramai pertama. sekali. Itu pertama itu iya. di mana? Itu di sini di Masjid Agung Gebu. Ya. Itu tuh sampai 70 orang. yang hadir. Dari semua kalangan atau kebanyakan Iya, remaja? semua kalangan. Semua kalangan di situ karena tim Hijrah Akbar ini enggak hanya dikhususkan untuk remaja ataupun mungkin untuk yang sudah berumah tangga aja enggak, tapi kita semua kalangan gitu. Hayu yang mau belajar hayu gitu. Kita sama-sama atau sama mungkin saya pun sama ya lagi belajar ya. Jadi kita belajar bareng-bareng gitu. Kayak gitu. Ya, semangat. Semangat guys. Semangat. Iya. Sekarang kayak gini. Ya, kesibukan orang itu memang beda-beda ya. Tapi apakah kalian nggak ingat awal-awal kalian hijrah itu gimana? Awal-awal kalian pengen gabung di THA, kayaknya ngelihatnya juga Masya Allah banget, ngelihat semangat teman-teman itu luar biasa benar. Ada hati itu kayak pengen nangis. Pengen nangis itu karena terharu Masya Allah gitu ya. Sampai uhti-uhti ini gitu. Semangatnya begitu tinggi untuk hijrah gitu. Itu kayak ngerasa bener-bener terharu banget gitu. Kayak Kemana mungkin semua orang punya semangatnya punya aku kesibukan ya, semua orang udah ada yang mungkin yang udah berkeluarga ataupun apa, dan harapan saya sih cuma satu ya, mudah-mudahan teman-teman walaupun yang sudah nikah ataupun yang sekarang sudah mempunyai anak, ya dimanapun teman-teman berada sekarang ya, walaupun udah nggak ikut kajian lagi, mudah-mudahan sehat selalu. Dan mudah-mudahan bisa tetap ikut kajian dimanapun itu. Gitu, jangan sampai udah berhenti di situ aja, sayang banget. Iya, Oke Mak, sebelum ditutup nih ya, iya. adakah pesan yang ingin disampaikan kepada kita yang ingin hijrah tapi masih ragu, atau yang baru hijrah nih dan yang sudah hijrah agar tetap berada di jalan yang memang seharusnya gitu? Iya, pesan saya untuk teman-teman yang mau berhijrah, yang lagi di jalan hijrah ya. Satu, untuk yang mau hijrah, ayo bismillah, kita melangkah sama-sama, melangkah ke arah yang lebih baik. Dan kalau sudah ada keinginan untuk hijrah, segerakan. Jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu waktu kita di dunia ini sampai kapan. Kita nggak tahu ajal kita itu kapan. Jadi jangan ditunda-tunda. Bismillah, yakinkan diri untuk melangkah ke arah yang lebih baik, ataupun mungkin ke jalan yang memang Allah ridhoi gitu. Lalu untuk yang saat ini sudah berada di jalan hijrah ya, kalau teman-teman ngerasa lelah banget di jalan hijrah ini, nggak apa-apa, istirahat dulu kok, nggak apa-apa. Tapi setelah istirahat itu cepet bangkit lagi, bangun lagi, lanjutin lagi. Jangan sampai teman-teman ngerasa lelah lalu teman-teman istirahat udah nggak dilanjutin. Sayang Enggak, sayang banget. Jadi terus melangkah walaupun harus tertatih-tatih gitu ya. Dan jangan sampai berbalik arah. Itu yang paling utama. Kalau kita sudah memutuskan untuk hijrah ya, bagaimanapun jalannya, bagaimanapun ujiannya, sebesar apapun badainya,
tetap lalui. Jangan sampai berhenti karena ngerasa kayak aku mau berteduh dulu. Setelah itu, udah balik lagi. Kelamaan berteduhnya ya. Iya, udah balik lagi. Soalnya masih jauh katanya gitu ya. Enggak, ayo terus lanjutin jalannya. Insya Allah, ketika kita sudah bisa melewati ya ujian demi ujian ke depannya. Jadi ketika kita menemui ujian yang lainnya, itu akan mudah kita lewati. Dan satu lagi soal niatnya. Niatkan hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hijrah kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti langkah itu akan terasa mudah. Gitu. Kita nggak akan terbawa arus. Karena apa? Karena ingat, ya ada Allah yang menantiku. Gitu, kayak gitu. Iya, kalau hijrah itu kan tergantung niatnya juga, karena bukan hijrah aja sih yang tergantung niat itu, karena Semua segala hal ya. perbuatan ataupun hal yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya. Karena kan innamal a'malu binniyat, ya kan, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Maka niatkan apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah ketika kita meniatkan karena Allah, jalannya akan dimudahkan, jalannya akan diringankan, hingga akhirnya kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Tujuannya di mana? Nah, itu tujuan itu ya harus kita benar-benar jadikan nih. Kehidupan ini tujuan akhirnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua ya bisa diistiqomahkan di dalam hijrahnya, dimudahkan langkahnya, dimudahkan juga rezekinya, karena kan kita beli baju gamis itu mahal. Sayang ya guys. Iya, dimudahkan rezekinya gitu ya. Bukan berarti harus mengoleksi gamis, bukan, tapi kayak kita perlu ganti baju tuh, gak perlu ganti gitu kan ya. Dan mudah-mudahan kita juga selalu disehatkan ya. Dan Allah senantiasa memberikan kelembutan hati, juga hidayah kepada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Sayangnya nih ya, durasi harus menyudahi obrolan kita kali ini nih. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi ya, kita sharing lagi gitu. Mungkin kita cukupkan dulu ya, Mak. Untuk video kali ini kita tutup dengan quotes. Jangan takut untuk memulai perubahan, karena setiap langkah kecilmu akan membawa dampak yang besar di kemudian hari. Amin. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah ya. Tentunya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar lebih banyak orang yang inspirasi. Yuk bantu share video ini ke teman-temanmu.